Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sanudin dalam perkuliahan analisa laporan keuangan. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pertemuan kedua, yaitu tentang bentuk laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan merupakan hasil pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu, misalkan bulanan ataupun tahunan, yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan. Tentunya ini untuk para pengguna atau stakeholder daripada laporan keuangan, yaitu terdiri dari para pemilik perusahaan, para manajemen, kemudian juga pemerintah dan hal ini BJP ya, kemudian pihak bank, sampai kepada kita semua karyawan juga berhak mengetahui laporan keuangan. Lalu laporan keuangan yang utama ini yang kita ketahui ada 4 hal ya, meskipun sebetulnya laporan keuangan yang disajikan itu adalah berbentuk buku tebal ya. Intinya menjelaskan 4 hal ini. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, kemudian laporan neraca atau balance sheet, kemudian laporan perubahan modal, dan laporan cash flow. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan seluruh transaksi perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Kalau perhatikan di sini ada kata-kata kinerja perusahaan, artinya adalah baik buruknya satu manajemen ini tergantung dari pencapaian laba atau rugi dalam periode tersebut ya. Inti daripada informasi laporan laba rugi merupakan profitabilitas perusahaan, artinya betul-betul profit yang dilihat sehingga bisa dikatakan baik atau tidak kinerja satu manajemen tersebut. Dan di sini periode tertentu maksudnya adalah bahwa laporan laba rugi tersebut hanya berlaku dalam periode tersebut saja, misalkan 1 tahun, sehingga untuk tahun berikutnya harus nol kembali yang kita bisa lakukan dengan adanya jurnal penutup. Baik, adapun bentuk daripada laporan laba rugi kita lihat di sebelah kanan ini meliputi sales ya, kemudian dikurangi HPP. HPP ini boleh dikatakan dengan kata lain adalah modal dari satu barang ya. Kemudian menjadi laba kotor, lalu dikurangi biaya operasional menjadi laba operasi. Kemudian jika ada depresiasi atau kerusakan mengurangi, menjadilah EBIT atau earning before interest and tax ya, laba sebelum bunga dan pajak. Lalu dikurangi bunga atau interest menjadi EBT atau earning before tax, laba sebelum pajak. Lalu kita hitung pajaknya mengurangi menjadi laba bersih atau IAT atau earning after tax, laba bersih setelah pajak. Kita lihat contohnya di sini ya. Ada laporan keuangan bulan Januari. Di sini salesnya 384 juta rupiah, dikurangi HPP 288 juta rupiah, dikurangi laba kotor 96 juta, kemudian dikurangi kita lihat di sini contohnya laporan keuangan bulan Januari.
ya. Kita lihat ini ada salesnya sekian, kemudian HPP-nya sekian, laba kotornya berapa, sampai kepada ada pajak 10% dan menghasilkan laba bersih Rp40.500.000. Saya rasa kalian semua sudah paham dan familiar sekali dengan bentuk laporan laba rugi ini. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa yang dicantumkan dalam laporan keuangan itu cicilan bunga atau interest ya dari satu kredit dan tidak termasuk cicilan pokok kredit. Kita lihat jawabannya adalah bahwa pokok kredit digunakan untuk membeli mesin yang menghasilkan keuntungan sehingga cicilan kredit dibayar oleh kinerja mesin itu sendiri. Sementara cicilan pokok bukan biaya operasional. Ya, sedangkan bunga merupakan biaya administrasi bagi hasil yang harus dikeluarkan sebagai akibat kredit yang dipinjam. Perhatikan di sini alur pinjaman ya. Di sini kalau kita bertransaksi pinjaman, maka yang harus kembalikan adalah pokok pinjaman beserta bunga. Di sini pokok pinjamannya akan menghasilkan barang atau aktiva, lalu terdapat depresiasi atau pengusutan dan kita catat dalam laporan. Sementara bunga kita lihat ini akan menghasilkan hasil usaha yang digunakan untuk membayar cicilan bunga dan juga dilaporkan dalam laporan keuangan. Lalu kita lihat margin. Apa itu margin? Atau tingkat keuntungan ya. Di sini margin dapat pula disebut laba kotor, di mana margin menunjukkan persentase laba kotor yang terima. Contohnya adalah 2%. Maka artinya adalah laba kotor yang terima adalah sebesar 2% dari harga jual. Baik. Lalu bicara analisa laporan keuangan, ini adalah menganalisa kinerja dari satu laporan keuangan ya. Di sini kinerjanya bermacam-macam, misalkan produktivitas, kemudian pemasaran, kemudian harga pokok, kemudian efisiensi dan juga margin, sehingga menjadi satu laporan kecil-kecil yang kita beri nama analisa laporan keuangan ya, sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Ini laporan kecil ini akan diberikan para manajemen ini untuk lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan langsung kepada analisa yang diberikan untuk diberikan keputusan untuk melaksanakan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dikurangi seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada dicontohkan ada beberapa hal yang dijadikan penilaian daripada analisa keuangan. Misalkan sini kriterianya produktivitas, standarnya 80 unit. Misalkan kondisinya menghasilkan 81 unit, tentu ini bagus ya, dan artinya kinerjanya sangat baik. Kemudian kita lihat efisiensinya, ternyata dari standar 85% ini kondisinya hanya 62%, artinya ini kurang ya. Sementara profitabilitasnya harusnya budgetnya 100 juta, ternyata nyatanya menghasilkan 98 juta. Mungkin ini tidak terlalu jauh ya rentangnya, sehingga ini dikatakan sedang atau tidak terlalu menjadi masalah. Lalu yang menjadi masalah yang nomor 2 ini tentang efisiensi. Kira-kira kenapa ini berkurang? Apa yang salah? Kita lihat sini, kita analisa. Ternyata kesalahannya mungkin ya dari peralatan atau mesin itu sendiri. Misalkan mesin sudah tua atau masih bersifat manual, dan mungkin mesin tidak standar atau tidak SMI, sehingga
produktivitasnya jadi rendah sehingga tidak efisien. Atau mungkin kita lihat dari harga pokok produksinya, mungkin bahan bakunya mahal, gaji operator mungkin tidak sesuai atau terlalu tinggi, atau mungkin juga biaya overhead pabriknya sangat tinggi. Nah, seperti inilah yang kita analisa dalam analisa laporan keuangan. Baik, selanjutnya kita membahas laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang mencatat posisi modal dan distribusi modal perusahaan. Informasi utama dari laporan neraca adalah komposisi sumber modal dan penggunaan modal. Bahwa laporan neraca itu adalah laporan posisi keuangan ya, yang mencatat 3 hal, yaitu posisi aktiva, kemudian posisi utang dan juga modal. Sementara berbeda dengan laporan laboratorium itu adalah laporan kinerja. Dan laporan neraca ini sifatnya terus menerus kontinu ya, artinya walaupun pergantian tahun maka saldo awalnya akan terus menerus mengikuti, sehingga tidak ada istilah laporan neraca itu ditutup ya, seperti pada laporan laboratorium tidak ada jumlah penutupan. Kemudian kita lihat struktur fisik laporan neraca ya. Kita lihat sini ada 2 side atau 2 bagian, yaitu sebelah kiri bagian aktiva dan sebelah kanan sisi pasifa. Ini pasifa ini diikuti hutang atau liability dan juga modal ya. Kita lihat aktiva, ada aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Kemudian aktiva lancar meliputi misalkan kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, uang muka pajak ataupun bukan diberhentikan. Dan ini urutan daripada aktiva ini biasanya dibuat berdasarkan tingkat likuiditasnya atau tingkat kemudahan menjadi uang tunai. Pertanyaannya, kenapa kas ini selalu nomor 1 atau di awal? Dikarenakan kas sendiri merupakan sudah uang tunai ya, jadi selalu nomor 1 dibandingkan dengan investasi jangka pendek. Nomor 2, mungkin kalau investasikan perlu waktu untuk menjadi uang tunai, seperti itu ya. Kemudian kita lihat aktiva tetap, ini mengikuti aktiva tetap baik pada aktiva tetap ini terdapat aktiva tetap berwujud maupun tidak berwujud ya. Dan di sini terdapat pengurangan aktiva tetap sendiri yang kita sebut depresiasi atau pengusutan ya. Dan kita lihat untuk hutang, ada estimasi hutang pajak, kemudian kewajiban jangka panjang pengenaan jatuh tempo. Ada juga hutang jangka panjang, misalkan hutang bank ya, kewajiban jangka panjang. Dan ada modal seperti saham dan juga ada laba ditahan. Inilah komposisi dasar daripada balance sheet ataupun laporan neraca. Nah, langkah penyusunan neraca kita lihat di sini, misalkan terdapat uang modal 1 juta, maka modalnya akan menjadi komponen pasifa, tepatnya ada di sebelah modal di sisi sebelah kanan atau di pasifa ya, 1 juta rupiah. Lalu untuk apa uang 1 juta ini? Perhatikan di sini 1 juta ini akan menjadi aktiva seperti memberi persediaan 250 juta ya, dan alat produksi 400, juga sisanya disimpan sebagai kas 350 ribu. Kita lihat ya, sini kasih menjadi kasnya 350, sudah bersedia 250 dan mesinnya berangkat 400 ribu, sehingga totalnya menjadi 1 juta rupiah. Sehingga selalu dalam menyusun neraca harus balance atau seimbang antara aktiva dan juga pasifa ya. Lalu
perusahaan mendapatkan hutang dagang dalam bentuk persediaan Rp500.000 yang pinjaman bank Rp1.000.000, maka sini akan merubah komposisi neraca. Kita lihat kasnya Rp350.000, persediaan Rp750.000 ini berubah karena yang awalnya Rp250.000 ditambah dengan utang pembelian utang dagang Rp250.000, sehingga totalnya adalah menjadi Rp750.000, sehingga total lancarnya akubarannya menjadi Rp1.100.000. Kemudian mesinnya juga berubah, awalnya Rp400.000, kemudian ada pembelian mesin namun didapat dari pinjaman bank ya, bertambah Rp1.000.000. Ini pun menimbulkan utang jangka panjang ini Rp1.000.000 tadi ya, karena pinjam dari bank. Kemudian modalnya tetap Rp1.000.000, sehingga apabila dijumlah maka jumlahnya menjadi balance atau sama antara aktiva dan pasifa, yaitu Rp2.500.000. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.